Ibu kandung saya menjual rumah warisan ayah seharga 5 miliar rupiah. Semata-mata agar anak perempuannya punya tempat tinggal. 3 hari setelah uang itu cair, ibu mertua saya duduk di ruang tamu dan berkata dingin, "Serahkan 3 miliar untuk melunasi utang Gali. Kalau tidak, jangan anggap keluarga ini ada." Saya hanya tersenyum. Mereka tidak tahu, akta rumah itu sudah atas nama saya sendiri. Dan rekening koran di tas saya mencatat kemana setiap rupiah utang Galih mengalir. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah tentang keluarga, luka, dan keadilan yang datang pada waktunya. Kalau kalian percaya bahwa pengorbanan seorang ibu tidak boleh diinjak-injak, tonton sampai akhir. Tekan tombol berlangganan dan temani saya sampai kalimat terakhir. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah kantor konsultan pajak di kawasan Sudirman. Sudah 10 tahun saya berkecimpung dengan angka, neraca, dan rekening koran. Pekerjaan saya adalah membaca aliran uang, menemukan 1 rupiah yang hilang di antara ribuan transaksi. Saya tidak pernah menyangka keahlian itu suatu hari akan menyelamatkan harga diri saya sendiri. Saya tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan BSD City bersama suami saya, Reza, dan putri kami, Kayla, yang baru berusia 4 tahun. Reza bekerja sebagai kepala proyek di perusahaan konstruksi. Lelaki yang baik, pekerja keras, tetapi punya satu kelemahan besar. Ia tidak pernah berani melawan ibunya. Ibu mertua saya bernama Sulastri. Usianya 60 tahun. Seorang perempuan dengan rahang keras dan tatapan yang selalu menghitung. Di matanya, menantu bukanlah anak. Menantu adalah orang luar yang harus terus membuktikan diri. Dan pembuktian itu bagi beliau selalu diukur dengan uang. Suami saya punya seorang adik laki-laki, Galih, 30 tahun. Dan seorang kakak perempuan, Vina. Galih adalah anak kesayangan Bu Sulastri. Anak bungsu yang tidak pernah salah di mata ibunya. Meski seluruh dunia tahu betapa banyak masalah yang ia buat. Vina, kakak ipar saya, adalah perempuan yang pandai bicara. Pandai pula menyalakan api, lalu berpura-pura tidak tahu siapa yang membakar. Saya menikah dengan Reza 8 tahun lalu. Awalnya, semuanya tampak biasa saja. Bu Sulastri tidak menyukai saya, tetapi juga tidak menunjukkannya terang-terangan. Beliau hanya sering melempar kalimat-kalimat kecil yang menusuk. Tentang gaji saya, tentang rumah kontrakan kami dulu, tentang betapa lambannya kami punya rumah sendiri. Sudah berapa tahun menikah? Masih ngontrak saja, katanya suatu kali, sambil menyeruput teh. Untung Reza sabar punya istri yang begini. Saya menelan kata-kata itu berkali-kali, karena saya pikir sabar adalah harga yang harus dibayar seorang menantu. Saya keliru. Sabar yang tidak punya batas hanya akan dianggap kelemahan. Ibu kandung saya bernama Marwati. Beliau tinggal sendiri di sebuah kampung di Jawa Tengah, di rumah tua peninggalan ayah saya yang sudah lama meninggal. Rumah itu bukan rumah biasa. Di halamannya ada pohon mangga yang ditanam ayah ketika saya lahir. Di sudut belakang ada saung kecil tempat ibu berdoa setiap sore. Bertahun-tahun banyak orang menawar tanah dan rumah itu dengan harga tinggi. Ibu selalu menolak. "Selama rumah ini masih ada," kata ibu dulu, "ibu masih bisa merasakan ayahmu di sini." Tetapi tahun lalu, ibu berubah pikiran. Bukan karena beliau butuh uang untuk menikmati masa tua. Bukan pula karena ingin hidup mewah di usia senja. Ibu menjual rumah itu semata-mata karena tidak tega melihat saya dan Reza bertahun-tahun pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Saya ingat hari itu di kantor notaris. Ibu menggenggam tangan saya. Matanya basah. "Ibu sudah tua, bisiknya. "Tinggal di mana saja ibu bisa, tapi kamu, anak ibu satu-satunya, harus punya rumah atas nama sendiri. Biar ibu tenang nanti." Rumah itu terjual 5 miliar rupiah. Ibu hanya menyimpan sedikit untuk biaya berobat jika sakit. Sisanya beliau serahkan kepada saya. Tetapi ada satu hal yang ibu minta, dan satu hal yang beliau lakukan diam-diam, yang kelak
menjadi penyelamat saya. Ibu meminta agar rumah yang nanti saya beli didaftarkan atas nama saya sendiri. Bukan nama bersama, bukan nama Reza. Bukan ibu tidak percaya pada suamimu, kata ibu pelan. Tapi ibu sudah lama hidup. Ibu tahu, uang bisa mengubah orang yang paling baik sekalipun. Ini pemberian ibu untukmu. Maka harus jelas, ini milikmu. Saya menuruti permintaan ibu. Sebagai akuntan, saya paham betul pentingnya nama di atas sebuah akta. Rumah di BSD itu saya beli seharga 3,2 miliar. Akta jual belinya, sertifikatnya, semuanya atas nama Anindya. Sisa uang, hampir 1,5 miliar. Saya simpan di rekening pribadi yang juga hanya atas nama saya. Saya tidak menyembunyikannya dari Reza. Saya ceritakan semua. Reza mengangguk. Itu uang dari ibumu. Sayang. Wajar kalau atas namamu, katanya saat itu. Saya pikir persoalan selesai sampai di situ. Saya keliru lagi. Persoalan justru baru dimulai. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menceritakan sedikit tentang bagaimana retaknya hubungan ini bermula. Sejak awal pernikahan, ada satu pola yang selalu berulang. Setiap kali keluarga Reza butuh uang, mata mereka selalu tertuju pada saya dan Reza. Ketika Galih butuh modal usaha yang tidak pernah jadi, saya yang diminta. Ketika Vina ingin merenovasi rumahnya, saya yang dianggap punya gaji besar. Setiap kali saya membantu, tidak pernah ada ucapan terima kasih. Yang ada hanyalah anggapan bahwa itu sudah menjadi kewajiban saya. Saya pernah mencoba menolak satu kali, bertahun-tahun lalu, ketika Galih meminjam uang dan tidak pernah mengembalikannya. Saat itu, Bu Sulastri datang ke kontrakan kami dan dengan wajah masam berkata, "Kalau kamu pelit pada keluarga suamimu, jangan harap rumah tanggamu berkah." Reza, seperti biasa, hanya diam. Dan akhirnya saya mengalah lagi. Saya pikir mengalah adalah cara menjaga damai. Saya tidak tahu. Setiap kali saya mengalah, saya sedang mengajari mereka bahwa batas saya bisa terus didorong. Maka ketika kabar penjualan rumah ibu saya sampai, mereka tidak melihatnya sebagai milik saya. Mereka melihatnya sebagai giliran berikutnya. Bedanya, kali ini jumlahnya jauh lebih besar. Dan kali ini mereka tidak meminta. Mereka menuntut. Kabar penjualan rumah itu sampai ke telinga Bu Sulastri lebih cepat daripada angin. Saya belum sempat menceritakan apapun. Belakangan saya tahu, seorang kerabat di kampung yang melihat ibu saya menandatangani surat jual beli langsung menelpon Bu Sulastri malam itu juga. Di mata mereka, pengorbanan ibu saya bukanlah pengorbanan seorang ibu. Itu adalah rejeki nomplok yang jatuh di depan pintu keluarga Reza. 3 hari setelah uang cair, Bu Sulastri datang ke rumah BSD. Tidak sendiri, beliau membawa Galih dan Vina. Saya baru pulang kerja, masih mengenakan blazer kantor. Ketika melihat mereka sudah duduk di ruang tamu saya, Bu Sulastri di kursi tengah, tangan bersedekap. Galih menunduk memainkan ponsel, tetapi sudut bibirnya sedikit terangkat, seolah menunggu sebuah pertunjukan. Vina berdiri di dekat jendela, tersenyum tipis. Reza berdiri kaku di samping ibunya. Wajahnya pucat. Ia menatap saya dengan tatapan yang sudah meminta maaf sebelum apapun terjadi. Tanpa basa-basi, Bu Sulastri membuka suara. "Dengar-dengar, ibumu jual rumah, dapat 5 miliar. Ya, saya terkejut. Saya belum pernah membahas ini dengan beliau. Saya hanya bertanya pelan. "Dari mana ibu tahu?" Beliau tertawa sinis. "Masalah sebesar ini kamu mau sembunyikan dari keluarga ini? Bagus. Menantu macam apa kamu?" Saya menarik napas. "Bu, itu uang dari ibu saya. Untuk rumah ini. Untuk Kayla." "Justru itu," potong Bu Sulastri. Suaranya naik. "Kamu sudah dapat rumah. Sudah cukup. Sekarang giliran kamu memikirkan keluarga ini. Galih punya utang 3 miliar. Kamu serahkan 3 miliar itu untuk adikmu." Saya hampir tertawa, kalau saja bukan karena dada saya yang terasa diremas. 3 miliar, lebih besar dari seluruh sisa uang yang saya punya. Dan utang itu, utang Galih, sama sekali bukan urusan saya. "Bu," kata saya menahan suara.
Utang Galih itu utang apa? Galih mengangkat wajah. Itu bukan urusanmu, Mbak. Yang penting, ibu sudah memutuskan. Sebagai keluarga, kita harus saling bantu. Saya menatap Reza. Suami saya menunduk. Dayamite, diam yang lebih menyakitkan daripada kata-kata Galih. Malam itu mereka pulang tanpa membawa uang. Tetapi saya tahu, ini baru permulaan. Yang mereka tidak tahu. Malam itu saya mulai membuka laptop dan mencatat semuanya. Setiap kalimat, setiap tanggal. Sebab seorang akuntan tahu, masalah uang selalu meninggalkan jejak. 3 hari kemudian, Vina datang sendiri ke kantor saya. Ia membawa kotak kue, berlagak seperti kakak ipar yang penuh perhatian. Tetapi matanya berkeliling, menghitung ruangan saya, menghitung pakaian saya. Amin, katanya manis. Ibu cuma sedih. Galih itu adik bungsu, masih muda. Kalau utangnya tidak lunas, bisa bahaya. Orang-orang yang menagih itu kasar. Masa kamu tega lihat keluarga sendiri terancam? Mbak Vina, jawab saya tenang. Saya bahkan tidak tahu Galih berutang pada siapa, untuk apa. Vina tersenyum. Untuk apa kamu tahu detailnya? Yang penting, kamu punya uang sekarang. Kami tidak. Sederhana. Kan? Saya mengangguk pelan. Saya tidak membantah. Karena saya tahu, membantah pada orang yang sudah memutuskan untuk tidak mendengar, hanya membuang tenaga. Tetapi diam saya bukan tanda setuju. Diam saya adalah waktu yang saya beli untuk menyiapkan diri. Beberapa hari kemudian, taktik mereka berubah. Dari memaksa terang-terangan, mereka beralih ke cara yang lebih halus. Reza mulai membawa pesan dari ibunya setiap malam. Anin, ibu bilang, kamu tidak perlu memberi 3 miliar sekaligus. Cukup 300 juta dulu. Sebagai tanda iktikat baik. Sebagai uang muka untuk meredam penagih. Nanti sisanya pelan-pelan. Saya tahu permainan ini. Dalam dunia keuangan, ini disebut menempatkan kaki di pintu. Begitu saya menyerahkan 300 juta, pintu itu tidak akan pernah bisa saya tutup lagi. Akan ada permintaan berikutnya. Lalu berikutnya, sampai habis seluruh pemberian ibu saya. Saya menatap Reza dan berkata tegas, tidak ada uang muka, tidak ada cicilan. Utang Galih bukan utang saya. Tolong sampaikan itu pada ibu. Dengan kata-kata persis seperti yang saya ucapkan. Reza menghela napas. Saya tahu ia terjepit di antara 2 perempuan. Tetapi saya juga tahu ada saatnya seorang lelaki harus memilih. Dan diam bukanlah pilihan netral. Diam adalah memihak pada yang menindas. Malam itu, Bu Sulastri menelepon saya langsung. Untuk pertama kalinya, beliau mencoba bersuara lembut. Anin, nak, katanya. Ibu tahu, kamu perempuan baik. Ibu cuma minta tolong. Galih itu adikmu juga sekarang. Masa kamu tega kalau dia sampai bunuh diri karena utang? Kamu yang tanggung dosanya. Saya hampir tertawa mendengar betapa liciknya kalimat itu. Mereka bahkan berani menyeret rasa bersalah dan dosa untuk menekan saya. Bu, jawab saya. Kalau ibu benar-benar sayang pada Galih, bawa dia ke lembaga bantuan utang. Laporkan situs judi yang menjeratnya. Itu menyelamatkan dia, bukan menyuruh saya membayar, supaya dia bisa kembali berjudi besok lusa. Telepon ditutup dengan kasar dari seberang. Dan saya tahu, perang dingin ini akan segera memanas. Sementara itu, tekanan dari keluarga besar semakin menjadi-jadi. Vina rupanya tidak tinggal diam. Ia membuat grup percakapan keluarga. Dan di sana, ia menceritakan versinya. Bahwa saya menantu kaya yang pelit. Bahwa ibu saya menjual rumah 5 miliar. Tetapi saya tidak mau membantu adik ipar sendiri. Bahwa saya sombong sejak punya rumah. Satu persatu kerabat Reza ikut menghakimi. Tanpa pernah sekalipun bertanya kepada saya. Bibi Reza menelpon. Berkata bahwa saya mempermalukan keluarga. Paman Reza mengirim pesan panjang tentang pentingnya mengalah demi keharmonisan. Tidak ada satupun yang bertanya, untuk apa utang Galih? Tidak ada yang bertanya, apakah saya baik-baik saja? Saya membalas semua dengan sopan dan tidak menjanjikan apapun. Tetapi di dalam hati, saya mencatat
siapa yang menghakimi tanpa bertanya? Siapa yang ikut menyalakan api? Bukan untuk membalas dendam, tetapi agar saya tahu kelak siapa yang pantas saya percaya dan siapa yang tidak. Sepekan kemudian, masalah merembet ke arah yang tidak saya duga. Saya menerima telepon dari sebuah perusahaan pembiayaan. Petugasnya menanyakan tentang sebuah pengajuan pinjaman yang katanya menggunakan data saya. Saya tertegun. Saya tidak pernah mengajukan pinjaman apapun. Saya minta detailnya. Lalu saya catat nomor dan nama petugas itu. Sebagai akuntan, saya tahu ini bukan kesalahan biasa. Malam itu, saya bertanya pada Reza. Reza, apakah Galih pernah meminjam KTP atau data saya? Reza terdiam terlalu lama. Sayang, mungkin. Mungkin dia hanya butuh referensi. Galih bilang dia akan mengurus sendiri. Saya menatap suami saya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar sendirian di rumah yang dibeli dari pengorbanan ibu saya. Reza, ada orang memakai data saya untuk berutang. Itu bukan referensi, itu kejahatan. Reza tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seperti biasa. Saya tidak tidur malam itu, bukan karena marah. Marah itu mahal, dan saya memilih menyimpannya. Saya membuka laptop, masuk ke sistem yang bisa saya akses, dan mulai menelusuri. Sebagai akuntan pajak, saya tahu cara membaca jejak keuangan seseorang. Saya tahu kemana harus mencari. Dan apa yang saya temukan, perlahan-lahan, membuat saya mengerti betapa dalam lubang yang sedang mereka gali. Bukan untuk saya, untuk diri mereka sendiri. Keesokan paginya, sebelum saya sempat menyusun semuanya, Bu Sulastri kembali datang. Kali ini, lebih keras. Beliau langsung masuk ke dapur, tempat saya menyiapkan sarapan Kayla. Anin, sampai kapan kamu mau keras kepala? Suaranya menggema. Galih sudah dikejar-kejar penagih. Kemarin mereka datang ke rumah ibu, menggedor pintu. Apa kamu mau ibu yang tua ini mati ketakutan? Saya meletakkan sendok. Bu, kalau penagih datang, lapor polisi. Itu cara yang benar, polisi. Bu Sulastri terbelalak. Kamu mau memenjarakan adik suamimu sendiri. Dasar menantu tidak punya hati. Pantas saja ibumu sampai harus jual rumah. Mungkin dari dulu keluargamu memang begitu. Mementingkan diri sendiri. Kalimat itu, kalimat yang menyeret nama almarhumah ibu saya. Saya merasa sesuatu di dalam dada saya retak. Tetapi, saya tidak menangis di depan beliau. Saya hanya berkata pelan, Bu, tolong jangan bawa-bawa ibu saya. Beliau sudah tidak ada. Dan rumah ini dibeli dari kasih sayang beliau. Bu Sulastri mendengus. Kasih sayang, uang itu sudah jadi rezeki keluarga kita. Begitu kamu menikahi anak ibu, ingat itu. Beliau pergi. Saya berdiri di dapur. Tangan saya gemetar. Tetapi pikiran saya justru semakin jernih. Saya tahu, batas itu sudah dilewati. Dan saya mulai menyusun rencana. Tetapi sebelum saya sempat melangkah lebih jauh, terjadi sesuatu yang membuat darah saya benar-benar mendidih. Suatu siang, pihak sekolah Kayla menelpon saya. Suara guru di seberang terdengar khawatir. Bu Anin, ada 2 orang lelaki tadi datang ke depan sekolah, menanyakan tentang anak ibu. Mereka bertanya alamat rumah dan jadwal jemput. Kami merasa janggal, jadi tidak kami beritahu. Tapi sebaiknya ibu berhati-hati. Tangan saya dingin seketika. Para penagih utang, Galih, yang tidak berhasil menekan saya melalui keluarga, kini mencoba cara paling rendah. Mengincar anak saya yang baru 4 tahun. Saya langsung menjemput Kayla, memeluknya erat-erat. Dan pada saat itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Selama ini saya bersabar demi keutuhan keluarga. Tetapi ketika bahaya itu menyentuh anak saya, kesabaran saya berubah menjadi tekad yang dingin dan tajam. Malam itu, saya tidak lagi sekadar mencatat. Saya menyusun strategi. Saya melaporkan ancaman terhadap Kayla ke pihak berwajib, lengkap dengan keterangan dari sekolah. Saya memasang kamera pengawas di sekeliling rumah, dan saya menggandakan seluruh bukti yang sudah saya kumpulkan, menyimpannya di tempat yang aman, dan menitipkan satu salinan pada Mbak Rosa. Lalu saya kembali menelusuri jejak keuangan Galih lebih dalam. Dan apa yang saya temukan
membuat saya tertegun. Gali tidak hanya memakai data saya. Ia juga pernah menggunakan nama ibunya sendiri, Bu Sulastri, untuk berutang pada rentenir. Ironisnya, perempuan yang begitu membela anak bungsunya itu, tanpa sadar, juga sudah menjadi korbannya. Gali telah menggadaikan nama setiap orang di sekitarnya demi memberi makan kecanduan judinya. Saya menyimpan temuan ini, bukan untuk segera saya gunakan, tetapi karena saya tahu suatu saat kebenaran ini akan meruntuhkan seluruh kebohongan yang mereka bangun. Hari-hari berikutnya berubah menjadi pengepungan. Vina menyebar cerita ke seluruh kerabat bahwa saya menantu pelit yang menimbun warisan, sementara adik iparnya terlilit utang. Telepon dari paman dan bibi Reza mulai masuk. Satu persatu menasihati saya agar mengalah demi keutuhan keluarga. Tidak ada satupun yang bertanya, dari mana asal uang itu? Tidak ada yang bertanya, utang Galih itu utang apa? Dipakai untuk apa? Saya menjawab setiap telepon dengan sopan dan tidak menjanjikan apapun. Sementara itu, di balik layar, saya terus menelusuri. Saya menemukan bahwa utang Galih bukan utang usaha, bukan utang berobat. Itu adalah utang dari kekalahan judi online yang sudah berlangsung lebih dari setahun. 3 miliar itu hanya yang tercatat. Yang sebenarnya mungkin lebih. Dan saya menemukan sesuatu yang lebih mengguncang. Galih tidak hanya berutang atas namanya sendiri. Ia mulai memakai data orang lain, termasuk data saya, yang entah ia dapat dari mana. Mungkin dari dokumen yang pernah saya tinggalkan di rumah Bu Sulastri saat acara keluarga. Saya mulai mengumpulkan bukti, salinan pengajuan pinjaman, catatan dari perusahaan pembiayaan, tangkapan layar percakapan yang tanpa sengaja saya lihat di ponsel Reza. Ketika Galih mengirim pesan, memintanya membujuk saya. Lalu datang pukulan yang mereka kira akan menjatuhkan saya. Suatu Sabtu, Bu Sulastri mengundang saya dan Reza ke rumahnya. Katanya, untuk membicarakan baik-baik. Saya datang. Begitu masuk, saya melihat di atas meja sudah tersedia map berisi dokumen. Sebuah surat kuasa. Vina mendorongnya ke arah saya. "Anin, ini surat kuasa," kata Vina manis. "Tanda tangani saja." Isinya cuma memberi kuasa pada Reza untuk mengurus aset keluarga demi kepraktisan. "Kalian kan suami istri." Saya membaca surat itu pelan-pelan, kata demi kata. Sebagai orang yang setiap hari berurusan dengan dokumen, saya langsung paham. Itu bukan surat kuasa biasa, itu surat kuasa untuk menjual rumah BSD, rumah yang atas nama saya, dan mengalihkan hasilnya. Mereka ingin saya menyerahkan rumah ibu saya dengan tanda tangan saya sendiri. Saya mengangkat wajah. Saya menatap mereka satu persatu. Bu Sulastri yang menatap penuh kemenangan, Galih yang menyeringai, Vina yang tersenyum manis, dan Reza, suami saya, yang menunduk. Tidak berani menatap saya. "Saya perlu waktu untuk membaca ini," kata saya tenang. "Dokumen penting tidak ditandatangani terburu-buru." "Tidak ada waktu lagi," bentak Bu Sulastri. "Tanda tangani sekarang, atau kamu bukan bagian dari keluarga ini." Saya berdiri, saya rapikan blazer saya. "Kalau begitu," kata saya pelan, "mungkin memang lebih baik saya bukan bagian dari keluarga yang menukar menantunya dengan 3 miliar rupiah. Saya melangkah keluar. Di belakang saya terdengar teriakan Bu Sulastri, makian Galih, dan suara Vina yang menghasut. Tetapi saya tidak menoleh, karena di tas saya map dokumen sudah lengkap. Akta rumah atas nama saya, rekening koran yang mencatat aliran uang, dan bukti bahwa Galih telah memalsukan data saya untuk berutang. Mereka pikir mereka sedang menjebak saya. Mereka tidak tahu malam itu mereka baru saja menandatangani kekalahan mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyerah semudah itu. Beberapa hari setelah saya menolak menandatangani surat kuasa, terjadi sesuatu yang membuat saya benar-benar mengerti sejauh apa mereka berani melangkah. Pagi itu saya berangkat kerja seperti biasa, menitipkan Kayla pada pengasuhnya. Sore harinya, ketika saya pulang, saya menemukan sebuah koper dan 2 kardus besar tergeletak di teras rumah saya sendiri. Saya membukanya. Isinya pakaian saya, dokumen-dokumen pribadi saya, bahkan beberapa mainan Kayla. Saya berdiri terpaku,
Ternyata saat saya bekerja, Bu Sulastri datang membawa kunci cadangan yang dulu pernah saya titipkan pada Reza untuk keadaan darurat. Beliau masuk ke rumah saya, mengemasi barang-barang saya, dan menaruhnya di luar. Seolah saya hanya seorang penyewa yang menunggak. Seolah rumah ini, rumah yang dibeli dari pengorbanan ibu saya, adalah milik beliau. Pengasuh Kayla menceritakan semuanya dengan gemetar. Nyonya, Bu Sulastri bilang kalau Ibu Anin tidak mau menyerahkan uang. Lebih baik ibu pergi dari rumah ini. Katanya, ini rumah keluarga, bukan rumah ibu sendiri. Saya menarik napas panjang. Di saat itu, banyak perempuan mungkin akan menangis atau berlari menemui suaminya sambil meratap. Saya tidak. Saya justru merasa semakin tenang karena setiap tindakan mereka, setiap pelanggaran yang mereka lakukan, menambah satu lagi bukti ke dalam map saya. Saya memungut barang-barang saya, membawanya kembali masuk, lalu mengganti seluruh kunci rumah pada malam itu juga. Rumah ini atas nama saya, dan mulai sekarang hanya saya yang memegang kuncinya. Ketika Reza pulang dan tahu apa yang dilakukan ibunya, ia hanya bisa menunduk. Maaf, Anin, saya tidak tahu ibu akan senekat itu. Reza, kata saya pelan. Masalahnya, bukan kamu tidak tahu. Masalahnya, setiap kali ibu melangkahi batas, kamu selalu memilih tidak melihat. Belum reda kejadian itu, Gali datang sendiri ke rumah saya keesokan malamnya. Ia menggedor pintu keras-keras. Wajahnya merah. Napasnya bau alkohol. Mbak, teriaknya. Kamu pikir kamu siapa? Karena uang ibumu. Kamu jadi sombong begini. Penagih sudah mengejar aku setiap hari. Kalau aku kenapa-kenapa, itu salahmu. Saya berdiri di balik pintu yang setengah terbuka, dengan ponsel di tangan yang sedang merekam. Gali, kata saya, tenang, utangmu adalah pilihanmu, bukan tanggung jawab saya. Dan jangan mengancam saya. Setiap kata yang kamu ucapkan sedang saya rekam. Gali terkesiap. Ia tidak menyangka saya akan setenang itu. Ia mengumpat sekali lagi, lalu pergi dengan langkah terhuyung. Saya menutup pintu, menyimpan rekaman itu rapi-rapi. Satu lagi bukti, mereka terus menyerang dan tanpa sadar. Terus memberi saya senjata. Tetapi pukulan paling menyakitkan datang dari tempat yang paling tidak saya duga. Suatu malam, ketika saya memeriksa mutasi rekening bersama kami, rekening yang kami gunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, saya menemukan beberapa transfer yang janggal. Jumlahnya tidak besar, masing-masing beberapa juta. Tetapi berulang, dan semuanya mengalir ke satu nama, Gali. Saya duduk diam menatap layar ponsel saya. Reza, suami saya, ternyata diam-diam sudah memberi uang pada adiknya selama berbulan-bulan, tanpa pernah berkata apapun kepada saya, dari rekening yang seharusnya untuk Kayla, untuk rumah kami, untuk masa depan kami. Malam itu saya tunjukkan mutasi itu pada Reza. Wajahnya langsung pucat. Anin, saya hanya kasihan. Galih terus merengek. Ibu terus menekan. Saya tidak tahu harus bagaimana. Reza, kata saya. Dan untuk pertama kalinya, suara saya benar-benar dingin. Kamu boleh memberi uangmu sendiri pada siapapun. Tapi kamu mengambil dari rekening keluarga kita untuk membiayai kecanduan judi adikmu. Tanpa sepatah kata pun pada saya. Tahukah kamu apa namanya itu? Itu pengkhianatan. Reza menunduk. Air matanya jatuh. Maaf, Anin, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menjawab. Saya hanya berdiri, lalu memindahkan tabungan Kayla ke rekening yang hanya bisa saya akses. Dan untuk pertama kalinya, saya menyadari sesuatu. Saya harus melindungi diri saya, bukan hanya dari keluarga suami saya, tetapi kadang juga dari kelemahan suami saya sendiri. Itu adalah malam tersepi dalam hidup saya, tetapi juga malam ketika saya berhenti berharap diselamatkan oleh orang lain dan mulai menyelamatkan diri saya sendiri. Selama 2 minggu setelah itu, rumah saya menjadi medan perang yang sunyi. Reza pulang larut, jarang bicara. Setiap malam, ponselnya berdering, dan saya tahu siapa yang menelpon. Ibunya, adiknya,
menekan dari segala arah. Saya tidak melarang Reza menjawab, saya hanya memperhatikan. Sebab seorang yang sedang menelusuri kebenaran tidak butuh berteriak. Ia hanya butuh sabar dan bukti. Suatu malam, Reza akhirnya duduk di tepi tempat tidur. Wajahnya hancur. "Anin," katanya serak. "Ibu bilang, kalau kamu tidak mau membantu, kita harus bercerai." Ibu bilang, "Kamu menantu pembawa sial." Saya menatap suami saya lama sekali. "Dan kamu, Reza, apa kamu juga berpikir begitu?" Reza menggeleng pelan, tetapi ia tidak berani berkata tidak dengan suara keras. Itulah masalahnya. Lelaki yang tidak berani membela istrinya bukan karena ia tidak mencintai, tetapi karena ia lebih takut pada ibunya daripada sayang pada keluarganya sendiri. Saya tidak marah pada Reza malam itu. Saya hanya merasa lelah. Lelah menjadi satu-satunya orang dewasa di rumah ini. "Reza," kata saya akhirnya, "saya tidak akan menandatangani apapun, dan saya tidak akan bercerai karena diusir. Kalau kamu ingin berpisah, itu pilihanmu. Tapi rumah ini dan harga diri saya tidak akan saya serahkan." Gali semakin nekat. Suatu hari, saya menerima surat dari sebuah bank. Kali ini bukan sekedar pengajuan. Itu adalah surat penagihan atas pinjaman sebesar 500 juta rupiah yang katanya saya ajukan dan saya tanda tangani. Saya membuka surat itu dengan tangan dingin. Di lampirannya ada salinan formulir dan di kolom tanda tangan ada coretan yang menyerupai tanda tangan saya. Menyerupai, tetapi bukan. Saya kenal tanda tangan saya sendiri. Ini palsu. Saya tidak panik. Justru sebaliknya, di tangan saya kini ada bukti terkuat. Pemalsuan tanda tangan dan penggunaan identitas untuk berutang adalah tindak pidana. Saya membawa surat itu ke kantor, memindainya, menyimpan salinannya di beberapa tempat. Lalu saya menghubungi seorang teman lama, Mbak Rosa, seorang notaris yang sudah saya kenal sejak kuliah. Saya ceritakan semuanya. Mbak Rosa mendengarkan, lalu berkata tegas, "Anin, kamu duduk di atas bukti yang sangat kuat. Yang kamu butuhkan sekarang bukan membela diri, tapi memilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu datang lebih cepat dari dugaan saya. Sebulan kemudian adalah hari peringatan kematian ayah saya. Saya berencana berziarah diam-diam. Tetapi Bu Sulastri, entah dari mana mendengar, justru mengubahnya menjadi kesempatan. Beliau mengundang seluruh keluarga besar Reza ke rumahnya dengan dalih acara keluarga. Saya tahu betul, itu bukan untuk menghormati ayah saya. Itu adalah sidang, dan saya adalah terdakwanya. Saya datang. Saya kenakan pakaian sederhana. Di tangan saya hanya sebuah tas kecil. Tetapi di dalam tas itu ada semua yang saya butuhkan. Ruang tamu Bu Sulastri penuh. Paman, bibi, sepupu Reza, semuanya hadir. Begitu saya masuk, suasana berubah dingin. Tatapan menghakimi datang dari segala arah. Bu Sulastri duduk di kursi utama, seperti seorang hakim. Galih di sampingnya. Kali ini dengan wajah angkuh. Vina berdiri, siap menjadi jaksa. "Nah, sudah datang," kata Bu Sulastri lantang. "Saudara-saudara, hari ini kita kumpul untuk menyelesaikan masalah keluarga. Menantu saya ini," beliau menunjuk saya, "punya uang 5 miliar dari ibunya, tapi membiarkan adik suaminya dikejar utang. Tega, sombong, tidak tahu balas budi." Bisik-bisik memenuhi ruangan. Beberapa kerabat menggeleng-geleng menatap saya. Vina menambahkan, "Kami sudah berusaha baik-baik. Kami minta tolong sebagai keluarga, tapi dia menolak. Bahkan mengancam mau lapor polisi pada Galih." Saya berdiri tenang di tengah ruangan. Saya membiarkan mereka bicara sampai puas. Sebab saya tahu, semakin keras mereka menuduh, semakin dalam mereka menggali lubang sendiri. Ketika ruangan akhirnya hening, saya membuka suara. "Boleh saya bicara sekarang?" Bu Sulastri menyeringai. "Silakan. Mau membela diri dengan apa lagi kamu?" "Saya tidak akan membela diri," kata saya pelan. "Saya hanya akan membacakan angka, dan angka tidak pernah berbohong." Saya membuka tas. Saya keluarkan map pertama. "Ini," kata saya sambil mengangkatnya, "adalah akta jual beli dan sertifikat rumah di BSD. Atas nama saya, Anindya. Bukan nama bersama. Bukan nama Reza, ibu saya.
sebelum meninggal. Secara sah memberikan uang itu kepada saya seorang. Maka, secara hukum, rumah itu 100% milik saya. Tidak ada 1 rupiah pun di dalamnya yang menjadi rejeki keluarga siapapun. Ruangan mulai gaduh. Bu Sulastri berdiri. Itu cuma kertas. Kamu istri anak saya. Semua milikmu juga milik keluarga ini. Secara hukum, tidak. Bu, jawab saya tegas. Dan saya akuntan. Saya tahu persis apa yang sah dan apa yang tidak. Saya keluarkan map kedua. Sekarang, mari kita bicara tentang utang Galih yang katanya harus saya bayar 3 miliar. Saya membuka lembaran rekening koran dan catatan yang sudah saya susun rapi. Utang Galih bukan utang usaha, bukan utang berobat. Ini saya tunjukkan deretan angka adalah catatan transaksi ke situs judi online selama 14 bulan. Total kekalahannya bukan 3 miliar, lebih dari 4 miliar. Wajah Galih berubah pucat. Itu bohong. Angka tidak bohong. Galih, kata saya tanpa menoleh. Setiap transaksi punya tanggal dan jumlah. Mau saya bacakan satu persatu di depan semua orang di sini. Galih terdiam. Bu Sulastri menatap anak bungsunya. Untuk pertama kalinya dengan ragu. Para kerabat saling berpandangan. Cerita yang selama ini mereka percaya mulai retak di depan mata mereka. Tapi, yang paling penting, lanjut saya. Suara saya mengeras. Bukan kemana uang itu pergi, tetapi bagaimana Galih mencoba menyeret saya. Saya keluarkan map ketiga. Ini surat penagihan dari sebuah bank atas pinjaman 500 juta rupiah yang katanya diajukan dan ditandatangani oleh saya. Saya angkat tinggi-tinggi formulir itu dengan tanda tangan palsu di kolomnya. Masalahnya, kata saya tidak pernah mengajukan pinjaman ini dan tanda tangan ini. Jari saya menunjuk coretan itu, palsu. Saya punya contoh tanda tangan asli saya di puluhan dokumen resmi. Mudah dibuktikan di pengadilan. Memalsukan tanda tangan dan memakai identitas orang lain untuk berutang. Itu bukan urusan keluarga. Itu tindak pidana dengan ancaman penjara. Ruangan benar-benar senyap. Galih jatuh terduduk di kursinya. Vina, yang tadi penuh percaya diri, kini berdiri membeku. Mulutnya terkatup. Bu Sulastri menatap saya dengan wajah yang perlahan kehilangan seluruh keangkuhannya. Dan masih ada satu hal lagi, kata saya. Suara saya tetap tenang, tetapi dingin. Saya menatap langsung pada Bu Sulastri. Ibu, selama ini ibu membela Galih dengan seluruh hidup ibu. Ibu memaksa saya menyerahkan uang ibu kandung saya untuk menyelamatkannya. Tetapi tahukah ibu, anak kesayangan ibu ini juga sudah memakai nama ibu sendiri untuk berutang pada rentenir. Bu Sulastri terbelalak. Bohong, Galih tidak mungkin. Saya punya catatannya. Bu, potong saya. Galih menggadaikan nama setiap orang di dekatnya. Nama saya, nama ibu. Mungkin nama orang lain yang belum saya temukan. Bukan karena terpaksa, tetapi karena kecanduan judi yang tidak pernah ibu mau lihat. Selama ini ibu sibuk menyalahkan saya. Sementara orang yang benar-benar menghancurkan keluarga ini duduk di samping ibu. Dan ibu peluk erat-erat. Bu Sulastri menoleh perlahan pada Galih. Untuk pertama kalinya, tatapan seorang ibu pada anak bungsunya bukan lagi tatapan pembelaan, melainkan tatapan seseorang yang baru saja sadar telah ditipu oleh darah dagingnya sendiri. Dan yang paling tidak akan pernah saya maafkan. Lanjut saya. Suara saya akhirnya bergetar oleh amarah yang selama ini saya tahan. Adalah ketika penagih utang Galih datang ke sekolah anak saya, menanyakan alamat Kayla, mengincar anak berusia 4 tahun. Karena utang yang sama sekali bukan urusan kami. Saya menatap seluruh ruangan. Kalian semua yang selama ini menghakimi saya, di mana kalian saat anak saya terancam. Tidak ada satupun dari kalian yang bertanya apakah saya dan anak saya aman. Ruangan itu kini benar-benar mati. Beberapa kerabat menundukkan kepala, malu. Suara isak tertahan terdengar dari sudut ruangan. Jadi, kata saya, menutup map saya satu persatu selama ini. Yang kalian sebut menantu pelit, menantu pembawa sial, adalah satu-satunya orang yang sengaja kalian peras
untuk menutupi kehancuran anak kesayangan kalian sendiri. Kalian datang ke rumah saya, menyebut nama almarhumah ibu saya dengan hinaan. Memaksa saya menandatangani surat kuasa untuk menjual rumah pemberian beliau. Dan ketika saya menolak, kalian memalsukan tanda tangan saya. Saya menatap Reza. Suami saya menangis dalam diam. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Reza, kata saya, kamu suami saya. Selama berbulan-bulan, kamu memilih diam. Hari ini, saya beri kamu satu kesempatan terakhir. Berdiri di sisi yang benar, atau tetap duduk di sisi yang sebentar lagi runtuh. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan kami, Reza berdiri. Ia berjalan menyeberangi ruangan. Ia berdiri di samping saya. Lalu ia menatap ibunya dengan suara yang gemetar tetapi jelas. Ibu, katanya, selama ini saya salah. Saya membiarkan ibu menyakiti istri saya demi menutupi kesalahan Galih. Hari ini cukup. Anindya benar. Dan saya memilih berdiri di sisi istri saya. Bu Sulastri terhuyung ke kursinya. Wajahnya yang selama ini begitu keras kini retak menjadi kebingungan seorang ibu yang terlalu lama membela anak yang salah hingga lupa pada anak yang benar. Saya tidak berteriak. Saya tidak menghina balik. Saya hanya berkata pelan kepada seluruh ruangan. Saya tidak datang untuk menghancurkan keluarga ini. Saya datang untuk meletakkan kebenaran di atas meja. Apa yang kalian lakukan dengan kebenaran itu, terserah kalian. Tapi, mulai hari ini, tidak ada lagi yang boleh menyentuh rumah pemberian ibu saya. Dan tidak ada lagi yang boleh memakai nama saya untuk kejahatan. Saya mengambil tas saya. Saya menggandeng tangan Reza dan kami berjalan keluar dari rumah itu. Melewati kerabat yang tertunduk. Melewati Vina yang tidak lagi bisa bicara. Melewati Galih yang terduduk dalam kehancurannya sendiri. Hari-hari setelah pertemuan itu tidak langsung menjadi tenang. Justru sebaliknya. Keluarga besar Reza terpecah. Sebagian kerabat yang dulu ikut menyalahkan saya kini berbalik. Mereka mulai bertanya-tanya, berapa banyak uang yang sudah mereka pinjamkan diam-diam pada Galih dengan janji manis yang tidak pernah ditepati. Telepon yang dulu menasihati saya agar mengalah, kini berubah menjadi telepon yang meminta maaf. Saya menerima setiap permintaan maaf dengan sopan, tetapi saya tidak lagi membuka pintu hati selebar dulu. Kepercayaan yang sudah diinjak tidak bisa kembali utuh hanya dengan kata maaf. Galih yang selama ini dilindungi oleh ibunya, akhirnya menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Para penagih utang tidak peduli pada air mata Bu Sulastri. Mereka datang, menuntut. Dan tidak ada lagi menantu yang bisa diperas untuk membayar. Saya tidak ikut campur. Saya hanya memastikan satu hal. Laporan resmi atas pemalsuan tanda tangan dan penggunaan identitas saya tetap saya proses. Bukan untuk balas dendam, tetapi karena kejahatan yang dibiarkan hanya akan terulang. Mbak Rosa membantu saya menyusun semuanya secara hukum. Pinjaman 500 juta yang diajukan dengan tanda tangan palsu itu dibatalkan. Setelah bukti pemalsuan, saya serahkan. Nama saya bersih kembali. Dan Galih, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, harus berdiri sendiri menghadapi akibat dari pilihannya. Bu Sulastri sempat datang ke rumah BSD, memohon agar saya mencabut laporan. Beliau menangis di depan pintu, mengatakan bahwa Galih bisa masuk penjara. Saya menatap perempuan yang dulu begitu angkuh itu. Perempuan yang dulu berkata bahwa uang ibu saya adalah rezeki keluarganya. Perempuan yang menyeret nama almarhumah ibu saya dengan hinaan. Bu, kata saya pelan. Ketika ibu memaksa saya menyerahkan 3 miliar, ibu pernah memikirkan perasaan saya. Ketika ibu menghina ibu saya yang sudah meninggal, ibu pernah berpikir itu kejam. Saya tidak akan mencabut laporan tentang pemalsuan. Tetapi saya juga tidak akan menuntut lebih dari yang seharusnya. Galih akan menghadapi apa yang menjadi haknya, tidak lebih, tidak kurang. Itulah keadilan. Bu Sulastri pergi dengan langkah yang jauh lebih lambat daripada saat beliau dulu datang menuntut. Dan saya menutup pintu, bukan dengan amarah, tetapi dengan ketenangan, seseorang yang akhirnya berhenti memohon
untuk dihargai dan mulai menghargai dirinya sendiri. Ada satu hal yang mungkin akan mengejutkan kalian. Beberapa minggu kemudian, saya tahu bahwa Bu Sulastri ternyata juga terjerat utang pada rentenir akibat ulah Galih yang memakai namanya. Rentenir itu mulai meneror beliau. Saya bisa saja diam, membiarkan perempuan yang menyakiti saya itu menanggung sendiri. Tetapi saya tidak melakukannya. Saya membantu beliau mengurus laporan terhadap rentenir itu secara hukum melalui Mbak Rosa. Bukan karena saya sudah lupa pada semua hinaan, tetapi karena saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya tidak ingin kemenangan saya berubah menjadi kekejaman. Ketika saya menyerahkan dokumen yang membebaskan beliau dari jerat rentenir itu, Bu Sulastri menatap saya lama sekali. Bibirnya gemetar. "Kenapa kamu menolong ibu setelah semua yang ibu lakukan?" Tanyanya pelan. "Karena ibu saya mengajari saya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan." "Bu," jawab saya. Beliau menjual rumah kenangannya bukan agar saya menjadi perempuan yang penuh dendam, tetapi agar saya bisa berdiri tegak tanpa kehilangan hati saya. Untuk pertama kalinya, Bu Sulastri menangis di depan saya. Bukan tangis untuk menekan, tetapi tangis seorang ibu mertua yang akhirnya melihat terlalu terlambat. Siapa sebenarnya menantu yang selama ini beliau injak? Vina, kakak ipar yang pandai menyalakan api, kehilangan panggungnya. Tidak ada lagi yang percaya pada ceritanya. Beberapa kerabat bahkan mulai menjauh darinya. Setelah tahu bahwa selama ini ia ikut menikmati pinjaman-pinjaman dari Galih. Orang yang terbiasa membakar, pada akhirnya akan terbakar oleh apinya sendiri. Reza berubah. Perlahan, tetapi nyata. Lelaki yang dulu tidak berani menatap saya, kini menjadi suami yang saya harapkan sejak awal. Ia mulai menemani saya menghadapi semua urusan. Ia meminta maaf, bukan sekali, tetapi setiap hari, melalui tindakan kecil. Ia yang dulu selalu lebih takut pada ibunya, kini belajar bahwa mencintai keluarga sendiri bukan berarti membiarkan mereka menghancurkan orang yang ia nikahi. Saya tidak langsung memaafkan semuanya, tetapi saya memberi ruang karena saya tahu perubahan yang tulus butuh waktu. Dan saya bukan orang yang menutup pintu pada orang yang sungguh-sungguh berubah. Beberapa bulan kemudian, hidup saya kembali tenang. Pagi-pagi saya mengantar Kayla ke sekolah. Siang saya bekerja dengan angka-angka yang saya cintai. Malam, kami makan bersama. Kadang, hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu terasa kurang di mata keluarga Reza, kini terasa seperti kemewahan yang paling jujur. Karena tidak ada lagi tatapan menghitung di meja makan kami. Tidak ada lagi suara yang merendahkan. Suatu sore, saya membawa Kayla berziarah ke makam ibu saya di kampung. Saya berlutut di sana, di samping pusara perempuan yang menjual rumah kenangannya, hanya agar anaknya punya tempat berteduh. Saya berbisik pelan, "Bu, rumah yang ibu beri masih utuh atas nama saya, seperti yang ibu minta. Tidak ada yang berhasil mengambilnya." "Terima kasih, Bu. Bukan hanya untuk rumahnya, tetapi untuk satu nasihat yang menyelamatkan harga diri saya. Ibu benar, uang bisa mengubah orang, tetapi nama yang jelas di atas akta dan kebenaran yang tercatat dengan rapi tidak bisa dibantah oleh siapapun." Angin sore berhembus pelan. Pohon mangga yang dulu ditanam ayah saya bergoyang lembut. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, saya menangis. Bukan tangis kekalahan, tetapi tangis seorang anak yang akhirnya bisa berkata pada ibunya bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Cerita ini mengajarkan satu hal, kebaikan tidak berarti kelemahan, dan kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak tanpa batas. Jangan pernah menyerahkan apa yang menjadi hak kalian hanya karena takut disebut tidak tahu balas budi. Dan jangan pernah membiarkan siapapun, bahkan keluarga sekalipun, mengubah pengorbanan orang yang kalian cintai menjadi sekedar rejeki yang bisa direbut. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang setiap hari menelan hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Yang dipaksa memilih antara harga diri dan kata keluarga. Kepada kalian, saya ingin berkata, menjaga keutuhan keluarga
tidak pernah berarti menghancurkan diri sendiri. Keluarga yang sehat tidak dibangun di atas pengorbanan satu orang yang terus diperas. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza dulu. Lelaki yang mencintai istrinya, tetapi terlalu takut untuk membelanya. Kepada kalian, ketahuilah, diam di saat istri kalian disakiti bukanlah bentuk berbakti pada orang tua. Itu hanya pengkhianatan yang dibungkus rapi dengan kata patuh. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sulastri, yang begitu sayang pada anak kandungnya hingga rela mengorbankan menantunya. Yang lupa bahwa menantu juga anak seseorang. Anak dari seorang ibu yang mungkin telah berkorban jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Gali akhirnya menghadapi proses hukum atas pemalsuan yang ia lakukan dan menanggung sendiri seluruh utangnya. Bu Sulastri menghabiskan hari tuanya dengan penyesalan yang datang terlambat. Vina kehilangan kepercayaan semua orang. Dan saya bersama Reza dan Kayla membangun kembali rumah tangga kami di atas fondasi yang baru. Fondasi yang bernama kejujuran dan harga diri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus diam dan diinjak, atau pilihan untuk berdiri tegak dengan kebenaran di tangan. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Terima kasih. Sahabat cerita, sudah menemani saya sampai kalimat terakhir. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin di luar sana ada seseorang yang sedang berjuang dan butuh tahu bahwa ia tidak sendirian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Pukul 1 dini hari, saya masih membungkus pesanan toko online yang menjadi tulang punggung rumah ini. Di kamar sebelah, suami saya mendengkur pulas. Pagi harinya, ibu mertua saya pamer tas 5 juta ke tetangga. Katanya hadiah dari anaknya yang berbakti. Tas itu saya yang bayar. Listrik, cicilan, makanan, semua saya yang bayar. Lalu malam itu, ibu mertua menampar harga diri saya dengan satu kalimat. Perempuan mandul, ruangan ini milikku. Kamu cuma numpang. Mereka mengusir saya ke teras seperti pengemis. Mereka tidak tahu. Begitu saya melangkah keluar pagar, nyawa rumah itu ikut pergi bersama saya. Dan keesokan harinya, 3 pria dari bank mengetuk pintu mereka. Halo, sahabat. Selamat datang kembali. Sebelum kita mulai, kalau kalian pernah merasa diperas abis-abisan oleh keluarga pasangan, lalu dibuang seperti sampah, tarik napas dulu. Cerita hari ini untuk kalian. Tekan tombol suka dan berlangganan. Lalu tulis nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu kalian menonton dari mana. Sekarang, pasang sabuk pengaman emosi kalian. Kita mulai. Nama saya Gita, 32 tahun. Saya pemilik toko daring busana muslim di Bekasi. Sudah 3 tahun saya menikah, dan sudah 3 tahun pula saya membiayai sebuah rumah yang katanya bukan milik saya. Orang menyebut saya istri yang beruntung, punya suami pegawai kantoran, punya rumah di kompleks yang rapi. Padahal yang menahan atap rumah itu agar tidak roboh adalah saya. Hanya saya. Suami saya bernama Reza, 35 tahun. Staf administrasi dengan gaji 4 juta sebulan. Tapi gayanya seperti direktur motorsport, jam tangan mahal. Kartu kredit hitam yang selalu ia gesek di depan teman-temannya. Semua itu. Tagihannya jatuh ke rekening saya setiap akhir bulan. Reza tidak pernah bertanya dari mana uangnya. Ia hanya tahu menerima. Lalu ada ibu mertua saya, Bu Salma, 62 tahun, ratu di rumah ini. Begitu ia menganggap dirinya. Setiap pagi ia berangkat arisan dengan tas baru. Setiap sore ia pulang membawa gosip dan tuntutan baru. Bagi Bu Salma, saya bukan menantu. Saya mesin ATM yang kebetulan bisa memasak. Suami saya punya satu adik, namanya Wulan, 29 tahun. Belum bekerja, tapi pintar sekali meminta tas, sepatu, biaya perawatan wajah. Semua mengalir dari satu sumber yang sama, dari saya. Wulan memanggil saya Mbak, tapi matanya selalu menghitung apa lagi yang bisa ia ambil. Saya tidak gila.
hormat. Saya tidak butuh pujian. Saya hanya ingin dihargai. Tapi di rumah itu, dihargai adalah barang mewah yang tak pernah saya miliki. 3 tahun lalu, saat menikah, saya percaya cinta bisa menambal segalanya. Reza dulu manis. Ia berjanji akan menjaga saya. Janji itu menguap secepat gaji pertamanya habis. Tahun pertama, saya masih menabung berdua. Tahun kedua, tabungan bersama kosong. Dan tabungan saya mulai menambal kebocoran. Tahun ketiga, saya sadar saya sendirian membayar semuanya, sementara mereka bertiga menikmati. Rumah ini dibeli dengan kredit pemilikan rumah. Cicilannya 8 juta sebulan. Mobil sport Reza 5 juta sebulan. Kartu kredit untuk gaya hidup Bu Salma rata-rata 10 juta sebulan. Total 23 juta setiap bulan. Dan semua atas nama Reza sebagai debitur, dengan saya sebagai penjamin utama. Saya yang menandatangani jaminan itu. Saya pula yang membayarnya, tanpa pernah telat 1 hari pun. Mereka pikir Reza yang membeli semuanya. Mereka pikir uang itu turun dari langit. Tidak ada yang pernah bertanya. Tidak ada yang pernah berterima kasih. Seminggu sebelum malam pengusiran itu, ada satu kejadian yang membuat saya makin paham posisi saya di rumah ini. Sore itu, Wulan, adik ipar saya, masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Ia duduk di tepi kasur, memainkan ponselnya, lalu bicara dengan nada manis yang dibuat-buat. "Mbak Gita," katanya tanpa menoleh, "Wulan ada cicilan perawatan wajah di klinik. Sisa 3 juta. Boleh? Ya, dibayarkan dulu. Nanti Wulan ganti kalau sudah punya uang." Saya menutup laptop perlahan. Janji mengganti itu sudah saya dengar entah berapa kali. Tidak satu pun pernah ditepati. "Wulan, Mbak baru saja bayar tagihan kartu kredit Ibu. Bulan ini Mbak harus putar uang untuk stok barang," kata saya selembut mungkin. Wajah Wulan langsung berubah masam. Ia berdiri, menghentakkan kaki. "Ya ampun, Mbak, cuma 3 juta saja pelit. Padahal Mbak, kan jualannya laku." Kakak Reza saja tidak pernah hitung-hitungan begini sama Wulan. Ia keluar sambil membanting pintu. Tidak sampai 5 menit, Bu Salma sudah berdiri di depan kamar saya dengan tangan berkacak pinggang. "Gita, kamu apakan adikmu sampai dia menangis? Cuma minta tolong sedikit saja kamu pelit. Memalukan punya menantu seperti ini. Bayar saja permintaan Wulan, biar rumah ini tenang." Saya menatapnya. Saya ingin sekali menjelaskan dari mana uang itu berasal. Tapi saya tahu, penjelasan apapun hanya akan dianggap pembangkangan. Akhirnya, demi rumah yang tenang, saya transfer 3 juta itu ke rekening Wulan. Saya tidak pernah melihat uang itu kembali. Saya juga tidak pernah mendengar terima kasih. Malam itu, saya mencatat angka 3 juta di buku kecil saya. Buku yang diam-diam saya simpan sejak setahun lalu. Mencatat setiap rupiah yang keluar dari keringat saya untuk orang-orang yang menganggap saya tak berharga. Halaman buku itu sudah hampir penuh. 2 hari kemudian, giliran arisan kompleks digelar di rumah kami. Bu Salma memaksa saya memasak untuk 12 tamunya. Seharian penuh saya di dapur, menyiapkan rendang, opor, dan kue-kue. Sementara pesanan toko saya menumpuk tak tersentuh. Saat para tamu datang, Bu Salma memperkenalkan saya hanya dengan 1 kalimat. "Ini menantu saya. Lumayanlah bisa bantu-bantu di dapur," katanya sambil tersenyum ke arah tamu. Tidak ada kata pemilik bisnis. Tidak ada kata yang membiayai rumah ini. Hanya bantu-bantu di dapur. Di tengah arisan, salah satu tamu memuji rumah kami yang besar dan rapi. Bu Salma langsung mengangkat dagunya, bicara dengan suara dikeraskan agar semua dengar. "Iya, alhamdulillah, anak saya, Reza, memang sukses. Rumah ini, mobil itu, semua dia yang beli untuk ibunya. Anak laki-laki memang beda. Kalau menantu, ya, begitu-begitu saja. Tidak bisa diharapkan." Saya berdiri di sudut ruangan dengan nampan di tangan. Mendengar setiap kata itu, tangan saya bergetar menahan nampan. Bukan karena lelah,
tapi karena hati saya yang terlalu sering diinjak. Saya tersenyum tipis kepada para tamu, lalu kembali ke dapur. Di sanalah, di antara tumpukan piring kotor, saya untuk pertama kalinya benar-benar memikirkan kode rencana B yang pernah saya bicarakan dengan Rina. Saat itu, saya belum memutuskan apapun, tapi benih itu sudah tertanam. Yang mereka tidak tahu, setiap penghinaan adalah satu tetes air yang menyirami benih itu. Sampai akhirnya, ia tumbuh menjadi keputusan yang tak bisa lagi mereka cabut. Hari itu, Bu Salmah pulang arisan dengan tas merah menyala di tangannya. Suaranya sengaja dikeraskan agar tetangga dengar. Bu Salmah berkata lantang, "Ini tas kulit asli, impor langsung." Anak saya, si Reza, paling tahu cara menyenangkan ibunya, katanya. "Beli saja yang paling mahal, Bu, biar ibu kelihatan berkelas." Saya menyapu teras sambil menelan perih. Tas itu 5 juta, digesek dari kartu kredit tambahan yang dipegang Reza. Kartu utama atas nama saya. Tagihannya tentu saja saya yang lunasi akhir bulan. Bu Salmah melirik saya sekilas, tatapan merendahkan. Lalu kembali tertawa dengan tetangga. Saya masuk ke dalam, menelan rasa yang sudah terlalu sering saya telan. Siang itu Reza pulang lebih awal. Ia melempar tasnya ke sofa, lalu berteriak minta es teh. Saya membawakan segelas, lalu mencoba bicara baik-baik. "Tagihan listrik bulan ini naik lagi, Mas. AC kamar." Ibu menyala terus 24 jam. Bahkan saat ibu keluar rumah, Reza menyeruput es tehnya kasar, lalu mendengus. "Ya ampun, sama orang tua kok hitung-hitungan. Biarkan saja ibu pakai AC. Ini rumah dia juga. Lagi pula, rezeki saya lancar." Kan? Rezeki lancar. Saya hampir tertawa getir. Gaji Reza habis untuk cicilan motornya sendiri selama 3 tahun. Tabungan saya lah yang menambal semua kebocoran. Tapi saya hanya diam. Saat itu saya belum tahu. Diam. Saya sedang menabung sesuatu yang lain. Malam harinya di meja makan, ketegangan terasa lebih pekat. Bu Salmah memandangi piring sayur sop dan tempe goreng dengan tatapan jijik. "Reza," panggilnya manja. "Ibu tadi lihat di internet, ada restoran seafood baru buka. Teman-teman arisan ibu sudah mencoba semua. Kapan kamu ajak ibu?" "Bosan ibu, makan beginian terus." Reza melirik saya, memberi kode agar saya yang menjawab. Saya menunduk. Pura-pura sibuk menyendok nasi. "Nanti ya, Bu," kata Reza asal. "Kalau gajian, menunggu gajian kelamaan," sahut Bu Salmah. Lalu menembak saya langsung. "Istrimu ini, kan, jualannya laku keras. Masa untuk menyenangkan mertua sekali saja tidak bisa?" Saya meletakkan sendok perlahan. "Keuntungan bulan ini harus diputar lagi untuk stok barang lebaran. Bu, lagi pula, kita baru saja bayar tagihan kartu kredit untuk tas baru ibu." Wajah Bu Salmah memerah. Bukan malu, tapi marah. Ia membanting sendoknya ke piring. "Jadi kamu ungkit-ungkit, baru dibelikan tas satu saja sudah sombong. Kamu pikir anak saya tidak mampu? Tugas istri itu melayani suami dan keluarganya. Uangmu itu, ya uang suami juga." Reza menunduk memandangi nasinya. Tidak berani membela saya satu kalimat pun. Lalu Bu Salma melanjutkan. Kini matanya menatap tajam perut saya. "Dan satu lagi, jangan cuma pintar cari uang, tapi lupa kodrat. Lihat itu si Nuri, tetangga sebelah. Baru menikah setahun, sudah gendong bayi. Kamu sudah 3 tahun, perut masih kosong. Apa gunanya banyak uang kalau perempuan tidak bisa kasih keturunan?" Kata-kata itu seperti petir di jantung saya. Tenggorokan saya tercekat. Saya menatap Reza, berharap ia berkata sesuatu. Apa saja. Tapi Reza justru memalingkan wajah. Pura-pura sibuk mengunyah tempe, membiarkan ibunya menghujamkan belati lebih dalam. Saya mengepalkan tangan di bawah meja, kuku menancap di telapak. Malam itu, saya masih memilih diam. Tapi saya tidak tahu, diam malam itu adalah awal dari badai yang akan saya datangkan sendiri untuk mereka. Hari demi hari berlalu,
dengan udara rumah yang semakin berat. Saya menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Berpikir kesibukan bisa menutup luka. Sampai sore itu, tubuh saya benar-benar menuntut istirahat. Kepala berdenyut. Badan remuk setelah seharian mengurus kiriman yang membludak. Rumah sedang sepi. Bu Salma tidur siang di kamarnya yang sejuk. Reza baru pulang. Langsung masuk kamar mandi. Saya duduk di sofa abu-abu di ruang tengah. Sofa itu saya beli dengan uang tabungan saya sendiri dulu. Saat kami pindah ke rumah ini, saya menyalakan televisi layar datar di dinding. Barang lain yang juga saya cicil dari keringat saya. Saya memilih acara komedi. Berharap tawa orang lain bisa sedikit mengendurkan saraf saya. Untuk pertama kalinya, minggu itu, saya merasa rileks. Saya merasa berhak menikmati fasilitas di rumah saya sendiri, walau sebentar. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Langkah kaki yang dihentakkan keras terdengar mendekat. Bu Salma keluar dari kamar dengan wajah masam. Ia berjalan lurus ke meja televisi, menyambar remote, lalu menekan tombol mati, tanpa basa-basi. Layar seketika gelap. Bu, kenapa dimatikan? Saya hanya menonton sebentar untuk istirahat, kata saya. Masih berusaha sopan. Bu Salma melempar remote ke sofa. Ia berkacak pinggang. Menatap saya seolah saya kotoran di lantai bersihnya. Istirahat. Kamu pikir hidup itu cuma untuk santai-santai? Semburnya melengking. Masih sore, sudah leha-leha nonton TV. Listrik itu mahal. Gita, jangan boros. Mentang-mentang merasa cari uang, lalu mau hambur-hamburkan listrik di rumah ini seenaknya. Saya menarik napas panjang. Saya yang bayar token listriknya kemarin. Bu, saya cuma menonton 15 menit. Apa salahnya? Mata Bu Salmah melotot. Ia maju selangkah, menunjuk wajah saya dengan jari yang dihiasi cincin emas tebal. Berani menjawab kamu sekarang. Merasa hebat karena bayar token receh itu. Tepat saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Reza keluar dengan handuk di leher, rambut basah. Ia melihat ketegangan antara saya dan ibunya. Saya menoleh padanya dengan tatapan memohon. Sekali saja, saya ingin ia jadi penengah. Sekali saja, saya ingin ia mengatakan bahwa saya berhak duduk di sana. Bahwa saya juga pemilik rumah ini. Reza berhenti sejenak, melihat ibunya yang murka dan istrinya yang rapuh. Lalu, alih-alih membela, ia membuang muka. Ia mengambil ponsel dari meja, pura-pura sibuk mengecek pesan, seolah ia tidak melihat dan tidak mendengar apapun. Melihat anaknya pasif, Bu Salma merasa di atas angin. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Dengar ya, ucapnya dingin. Menusuk tulang. Pergi ke kamarmu, perempuan mandul. Ruangan ini milikku. Rumah ini milik anak laki-lakiku. Kamu di sini cuma numpang. Kalau tidak bisa kasih keturunan, setidaknya jangan bikin tagihan listrik bengkak dengan tontonan tidak berguna itu. Dunia saya seakan berhenti berputar. Saya tidak lagi mendengar suara apapun. Hanya dengung panjang di telinga. Saya menatap sofa yang saya beli, televisi yang saya cicil, dinding yang catnya saya pilih dan saya bayar. Semuanya tiba-tiba terasa asing. Bu Salmah menyibaskan tangan seolah mengusir lalat. Sana masuk. Bikin sakit mata saja melihat kamu duduk di situ seperti nyonya besar. Saya bangkit perlahan. Tidak ada air mata kali ini. Rasa sedih yang biasanya muncul kini berganti menjadi sesuatu yang dingin dan keras di dalam dada. Saya menatap Reza sekali lagi. Ia sudah duduk membelakangi kami, asik dengan ponselnya, seolah saya tidak ada. Sikap memalingkan wajah itu jauh lebih menyakitkan daripada bentakan Bu Salma. Itu pengkhianatan dalam bentuk yang paling sunyi. Saya sadar sepenuhnya sekarang. Saya bukan lagi istri di rumah ini. Bukan menantu. Saya hanyalah orang asing yang dimanfaatkan dompetnya. Tanpa sepatah kata, saya membalik badan menuju kamar. Bukan untuk menangis di bawah bantal seperti dulu. Kali ini berbeda. Saat tangan saya menyentuh gagang pintu, saya mendengar Bu Salma berbisik pada Reza. Begitu dong, harus tegas sama istri. Biar tidak melunjak. Saya menutup pintu kamar pelan. Bunyi kunci terdengar nyaring di keheningan. Saya bersandar di balik pintu, menatap koper hitam berdebu di atas lemari. Sebuah keputusan besar telah saya ambil. Bukan dengan teriakan, bukan dengan pertengkaran, tapi dengan keheningan yang mematikan. Besok,
Rumah ini akan mendapatkan kejutan yang sesungguhnya. Di balik pintu yang terkunci, Saya tidak menangis. Rasa sakit di jantung perlahan berubah menjadi ketenangan yang dingin. Kalimat ruangan ini milikku masih terngiang, tapi kini kalimat itu bukan lagi hinaan, melainkan sinyal kebebasan. Saya bergerak cepat. Saya tarik kursi ke dekat lemari, naik sedikit. Menurunkan koper hitam yang sudah lama berdebu. Karena liburan kami selalu tertunda demi gengsi mereka. Saya membersihkannya sekali usap, lalu membukanya di atas kasur. Saya tidak memasukkan banyak baju, hanya beberapa setel pakaian kerja, baju santai, perlengkapan mandi. Saya tidak mengambil gaun-gaun pesta pemberian Reza, yang sebenarnya dibeli dengan uang saya juga. Saya tidak ingin membawa kenangan apapun dari kepalsuan rumah ini. Lalu, saya beralih ke meja kerja, laptop, pengisi daya, hard disk eksternal. Benda-benda inilah nyawa saya. Sumber penghasilan yang selama ini menghidupi 3 mulut di rumah ini. Tanpa benda-benda ini, saya hanya perempuan biasa. Tapi dengan benda-benda ini, saya adalah perempuan mandiri yang tak terhentikan. Saya membuka laci paling bawah lemari, tempat saya menyimpan map plastik tebal berwarna biru. Saya periksa isinya dengan teliti. Buku nikah, ijazah, sertifikat deposito atas nama pribadi saya, dan dokumen perjanjian perbankan, termasuk surat jaminan utang yang dulu saya tanda tangani. Saya pastikan tidak ada satu lembar pun yang tertinggal. Terakhir, saya buka kotak perhiasan. Cincin kawin di jari manis saya lepas perlahan. Saya menatapnya sekilas dengan tatapan kosong, lalu meletakkannya di meja rias. Sebagai gantinya, saya kenakan cincin emas putih bermata berlian, warisan almarhumah ibu saya, yang jauh lebih berharga. Setelah semua siap, saya mengambil ponsel. Saya tekan satu nama di kontak, Rina. Pengacara sekaligus konsultan keuangan saya, sahabat sejak kuliah. Hanya 2 kali nada sambung sebelum suaranya menjawab. Halo, tumben telepon malam-malam. Ada apa? Suara Rina terdengar cemas. Saya menarik napas dalam, memantapkan suara agar tidak bergetar. Rin, maaf mengganggu. Aku butuh bantuanmu. Aktifkan rencana B sekarang. Hening sejenak di ujung telepon. Rina tahu betul arti kode itu. Kami pernah membicarakannya setahun lalu, saat saya mulai merasa diperlakukan tidak adil. Saat itu, saya masih memilih bertahan demi cinta. Kamu yakin? Tanya Rina memastikan. Rencana B berarti pemutusan total. Sangat yakin. Cabut semua fasilitas. Bekukan kartu tambahan yang dipegang Reza. Bekukan rekening bersama. Dan siapkan surat pencabutan penjaminan utang ke bank. Besok pagi-pagi sekali. Aku ingin semua akses keuangan mereka mati total dalam 24 jam. Dimengerti. Aku proses malam ini juga lewat sistem perbankan prioritas. Besok pagi, surat fisiknya dikirim kurir. Kamu di mana sekarang? Aku keluar malam ini. Aku menginap di apartemen studio lamaku. Hati-hati, ya. Kamu pantas mendapat yang lebih baik. Saya menutup telepon. Saya tarik resleting koper dengan gerakan tegas. Bunyinya nyaring. Seperti suara penutup peti mati bagi pernikahan saya. Saya menyeret koper keluar kamar. Roda koper bergemuruh di lantai keramik. Saat melewati ruang tengah, Bu Salma dan Reza masih di sana. Bu Salma memijat kakinya sambil menonton televisi yang sudah dinyalakan kembali. Reza merokok sambil main game. Mereka menoleh kaget mendengar suara koper. Reza yang pertama bereaksi. Mau kemana bawa koper malam-malam begini? Tanyanya bingung. Seolah lupa dengan kejadian 1 jam lalu. Saya tidak menjawab. Saya bahkan tidak menoleh. Saya terus berjalan menuju pintu utama dengan pandangan lurus ke depan. Bu Salma mendengus meremehkan. Halah. Biarkan saja, paling cuma mau mengancam minggat ke rumah temannya. Biasa, perempuan kalau sedang sensitif, suka cari perhatian. Saya membuka pintu depan. Angin malam menerpa wajah saya. Melihat saya benar-benar melangkah keluar. Emosi Bu Salma tersulut. Ia bangkit dan berteriak ke punggung saya. Pergi sana kalau berani. Jangan kira kami akan mencarimu. Dasar istri pembangkang. Jangan kembali.
kalau tidak bawa cucu. Rumah ini tidak butuh perempuan mandul yang cuma bikin sempit ruangan. Langkah saya sempat terhenti di ambang pagar. Reza diam saja, tidak beranjak mengejar. Yakin, saya hanya menggertak. Saya tidak membalas. Saya tidak berbalik untuk memaki. Saya hanya melanjutkan langkah menuju taksi yang sudah menunggu di gerbang. Saat saya masuk mobil dan pintu tertutup, saya melihat dari kaca jendela. Reza dan Bu Salmah masih berdiri di teras. Wajah mereka angkuh. Merasa menang karena berhasil mengusir pengganggu dari rumah mereka. Mereka tidak tahu saat mobil saya melaju meninggalkan pekarangan itu. Nyawa dari rumah itu pun ikut pergi bersama saya. Sesuai aplikasi, ya. Bu, tanya supir taksi. Iya, jalan saja. Jangan pernah lihat ke belakang, jawab saya pelan. Malam itu saya tidur di apartemen kecil saya, sendirian. Tanpa dengkuran suami yang tidak peduli. Tanpa sindiran mertua yang menyakitkan. Untuk pertama kalinya, dalam 3 tahun, saya tidur dengan perasaan merdeka. Sementara di rumah sana, bom waktu yang saya pasang lewat telepon Rina tadi sudah mulai berdetak menuju ledakan fajar esok hari. Cahaya matahari pagi menerobos celah gorden ruang tengah yang belum dibuka. Jarum jam sudah menunjuk angka 9. Waktu yang terbilang sangat siang untuk rumah ini. Namun, suasana terasa sunyi. Tidak ada suara blender. Tidak ada dentingan spatula sejak subuh. Bu Salmah menggeliat di balik selimut, membuka mata. Lalu tersenyum lebar. Udara pagi terasa lebih segar baginya. Tidak ada wajah saya yang menurutnya selalu membawa aura suram. Akhirnya, gumamnya sambil menyisir rambut dengan jari. Rumah ini kembali tenang. Tidak ada orang asing yang sok mengatur. Dengan langkah ringan seperti ratu, Bu Salmah berjalan ke ruang makan. Ia membayangkan teh manis hangat dan nasi goreng spesial yang biasanya sudah tersaji. Meski sering menghina masakan saya, lidahnya tidak pernah bisa memungkiri bahwa ia selalu menghabiskannya. Tapi senyum itu luntur saat kakinya menapak ruang makan. Meja kosong melompong. Tidak ada tudung saji, tidak ada uap teh. Hanya remah kerupuk sisa makan malam kemarin yang belum sempat dibersihkan. Reza, teriaknya. Bangun. Reza keluar dengan wajah bantal. Mata menyipit menahan kantuk. Kenapa sih? Pagi-pagi sudah teriak. Hari ini, kan? Libur. Istrimu yang manja itu keterlaluan. Minggat boleh saja. Tapi mbok ya sadar diri. Masak dulu untuk suami dan mertua sebelum pergi. Masak meja makan kosong begini? Reza menguap. Ya sudah, masak telur saja sendiri. Gampang. Kan? Ia berjalan gontai ke kulkas 2 pintu. Menarik gagangnya. Hawa dingin berhembus keluar, tapi pemandangan di dalamnya membuat matanya terbelalak. Kosong. Rak-rak kaca itu nyaris tak berpenghuni. Biasanya penuh stok daging, sayur segar, buah. Susu kemasan mahal kesukaan Bu Salmah. Sekarang hanya ada 1 botol air mineral setengah isi, sebutir telur retak, dan toples sambal yang sudah mengering. Reza baru ingat, setiap hari Jumat adalah jadwal saya belanja bulanan. Dan kemarin, hari Jumat, saya pergi sebelum sempat mengisi lumbung mereka. Astagfirullah, Bu Salmah melongok ke dalam. Wajahnya berkerut. Benar-benar istri durhaka? Dia sengaja mau bikin kita kelaparan. Belum reda emosi mereka. Terdengar suara yang mengganggu telinga. Bunyi alarm token listrik, konstan dan nyaring. Tanda daya listrik sudah masuk level kritis. Matikan suara itu, Reza. Berisik. Kepala ibu jadi pusing, kata Bu Salmah sambil menutup telinga. Reza melirik meteran di dinding. Lampu indikatornya berkedip merah cepat. Habis pulsanya. Ya. Isi dong, sentak Bu Salmah. Masa nunggu ibu yang manjat dinding? Reza merogoh ponsel. Membuka aplikasi bank, tapi jempolnya berhenti. Saldo di rekening pribadinya tinggal 200.000. Sisa uang jajan bulan ini. Biasanya, ia tinggal minta transfer ke saya. Atau saya yang mengisi token dari jarak jauh secara otomatis. Nanti sajalah, jawabnya enteng sambil merebahkan diri di sofa. Paling sebentar lagi diisi sama Gita. Dia, kan? Bisa isi lewat HP dari mana saja. Gita orangnya tidak tegaan.
Mana mungkin dia biarkan ibu kepanasan? Paling sekarang dia lagi pantau CCTV rumah, menunggu kita kesusahan. Lalu dia isi, biar dianggap pahlawan. Bu Salmah mengangguk setuju. Merasa analisis anaknya masuk akal. Iya juga. Ya, dia pasti cuma gertak sambal. Paling sekarang dia lagi menangis di kamar hotel murah, menunggu kamu telpon, minta dia pulang. Reza tidak akan telpon. Biarkan saja. Nanti kalau uangnya habis, dia pulang sendiri. Sujud di kaki ibu. Betul. Jangan kasih hati, biar dia tahu rasa susahnya hidup tanpa suami. Bu Salma lalu menambahkan, ya sudah. Pesan makanan lewat aplikasi saja. Ibu mau bubur ayam yang mahal itu. Pakai akun kamu yang tersambung ke kartu kredit Gita. Reza mengangguk. Ia memesan 2 porsi bubur ayam spesial beserta sate. Totalnya hampir 100.000 untuk sarapan bubur. Tapi mereka tidak peduli, bukan uang mereka. Pesanan terkonfirmasi. Reza tersenyum puas. Beres. Gita boleh pergi. Tapi fasilitas jalan terus. Mereka tertawa kecil. Menertawakan kepergian saya seperti lelucon. Di sela tawa itu, suara alarm token masih terus berbunyi, seolah menjadi hitungan mundur menuju kehancuran yang tak mereka sadari. Matahari siang membakar atap. Setelah kenyang melahap bubur mahal, Bu Salmah dan Reza terkapar di ruang tengah. Lalu, tepat pukul 2 siang, suara alarm token yang sejak pagi mengganggu itu tiba-tiba berhenti. Bukan karena diisi, melainkan mati total. Kipas angin dinding melambat, lalu diam. Lampu indikator teh mati. Dengung mesin kulkas senyap. Reza. Bu Salmah terlonjak. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Listriknya mati. Panas sekali. Reza membanting ponselnya ke sofa. Sialan. Gita ini benar-benar melunjak. Masa sampai jam segini belum diisi juga? Sengaja dia mau menyiksa kita. Ia mencoba menelpon saya. Hasilnya nihil. Nomor saya tidak aktif. Di tengah omelan Bu Salmah yang tiada henti, terdengar suara yang mengejutkan. Gedoran keras di pintu pagar depan. Bukan ketukan tamu sopan, melainkan hantaman yang menuntut perhatian segera. Reza dan Bu Salmah saling pandang. Sedetik kemudian, senyum kemenangan merekah di bibir Bu Salmah. Itu dia, katanya sambil menunjuk pintu. Itu pasti istrimu pulang. Dengar. Nutupnya keras sekali. Pasti dia panik karena tidak bisa masuk. Kuncinya, kan? Dia tinggal di meja rias semalam. Reza menyeringai. Memperbaiki posisi duduknya. Pasti dia kepanasan di luar. Jangan langsung dibuka. Cegah Bu Salmah. Biar dia gedor-gedor sampai tangannya sakit. Biar dia tahu rasa diabaikan. Tadi pagi kita kelaparan. Dia diam saja. Sekarang giliran dia, kita jemur di teras. Lalu ia menambahkan, nanti kalau kamu buka pintu, jangan langsung senyum. Pasang muka marah. Bilang, kalau mau masuk rumah ini lagi, cium kaki ibu dulu. Setelah membiarkan gedoran berlangsung hampir 5 menit, Reza akhirnya berdiri. Ia berjalan ke pintu dengan langkah sengaja dilambat-lambatkan. Mengatur ekspresi agar terlihat sangar. Di benaknya, ia sudah menyusun kalimat pedas untuk menyambut saya, yang ia bayangkan sedang menangis memohon ampun. Reza memutar kunci, membukanya dengan sentakan kasar. Ngapain gedor-gedor seperti orang gila? Sudah puas minggatnya. Sini masuk, cium kaki. Kalimat Reza terputus di tenggorokan. Matanya terbelalak. Mulutnya menganga tanpa suara. Sosok di hadapannya bukan saya. Di sana berdiri 3 pria bertubuh tegap. Yang paling depan mengenakan kemeja batik rapi. Wajahnya kaku tanpa senyum. Di tangannya tergenggam map plastik tebal berwarna merah. 2 lainnya berpakaian safari hitam. Lengan berotot. Siapa? Ya? Tanya Reza gugup. Kakinya refleks mundur. Pria batik itu tidak menjawab. Ia balik bertanya dengan suara berat. Benar, ini kediaman Bapak Reza dan Ibu Salmah. Iya, benar. Saya Reza. Dari dalam, Bu Salmah berteriak. Penasaran, karena tidak mendengar tangisan saya. Reza, siapa itu? Suruh Gita masuk. Jangan dimanja. Pria batik itu tersenyum tipis. Senyum tanpa keramahan. Ia melangkah masuk teras tanpa dipersilahkan. Maaf,
Kami bukan Bu Gita. Perkenalkan, nama saya Reno. Saya dari tim penagihan aset dan eksekusi jaminan bank. Reza menelan ludah susah payah. Penagihan, ada urusan apa ya? Salah alamat mungkin. Tidak mungkin salah alamat. Pakistan. Pak Reno menggeleng. Kami datang mencari penjamin utama aset di alamat ini, yaitu Ibu Gita. Tapi karena beliau tidak bisa dihubungi dan berdasarkan data terbaru, beliau sudah mencabut kuasa penjaminan. Maka urusan ini jatuh ke tangan Anda dan Ibu Salma. Bu Salma muncul di ambang pintu. Wajahnya yang tadi sombong, kini pucat melihat 3 pria besar memenuhi terasnya. Ada apa ini? Siapa kalian? Jangan macam-macam, ini rumah saya, bentaknya. Mencoba mempertahankan sisa gengsi. Meski suaranya bergetar, Pak Reno menatapnya dingin. Rumah ibu. Yakin ini rumah ibu? Pertanyaan sederhana itu menggantung di udara. Siang yang terik mendadak terasa dingin. Lancang sekali kamu bicara. Bu Salma maju selangkah. Jarinya teracung ke wajah Pak Reno. Rumah ini dibeli lunas oleh anak laki-laki saya. Reza bekerja keras untuk memberi tempat tinggal layak bagi ibunya. Jangan asal bicara. Reza mengangguk cepat di belakang ibunya. Iya, benar. Ini rumah saya. Sertifikatnya atas mama saya. Reza Hidayat. Kalian mau menipu, ya? Mau memeras. Pak Reno tidak marah. Ia justru tertawa kecil. Tawa kering yang meremehkan. Ia menoleh pada 2 rekannya, seolah mengajak menikmati lelucon. Dibeli lunas. Bekerja keras. Ulangnya, pelan. Ia membuka map merah. Menarik selembar dokumen dengan kop surat bank ternama. Mari kita luruskan dongeng indah ini dengan sedikit realita. Ia menyodorkan kertas itu. Silakan dibaca. Pak Reza, ini salinan perjanjian kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan, dan kredit untuk perabotan. Semua tercatat atas nama Bapak Reza Hidayat sebagai debitur. Reza menyipitkan mata. Namanya tertulis jelas di sana. Iya, benar. Kan? Nama saya? Berarti ini milik saya, serunya bangga, merasa menang. Baca lagi baris di bawahnya, potong Pak Reno tajam. Di kolom penjamin utama dan sumber dana pembayaran. Mata Reza turun ke baris yang ditunjuk. Di sana tertulis nama, Gita Pertiwi, selama 3 tahun ini. Pak Reno mulai menjelaskan, seperti guru pada murid bodoh. Cicilan rumah mewah ini 8 juta sebulan. Cicilan mobil sport Bapak 5 juta. Cicilan kartu kredit untuk gaya hidup Ibu Salma. Rata-rata 10 juta. Total kewajiban bulanan keluarga ini 23 juta. Ia menatap Reza lekat. Boleh saya tahu, gaji Bapak sebagai staf administrasi berapa? 4 juta. 5 juta. Wajah Reza memerah padam. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Ia tidak bisa menjawab. Matematikanya terlalu sederhana, Bu Salma. Pak Reno beralih menatap wanita tua itu. Anak ibu tidak pernah membeli rumah ini. Anak ibu hanya meminjamkan namanya. Yang membayar setiap sen, setiap batu bata, setiap hembusan udara dingin Eichi yang ibu nikmati adalah Ibu Gita. Istri yang ibu sebut menumpang itu sebenarnya adalah pondasi yang menahan atap rumah ini agar tidak roboh menimpa kepala kalian. Bu Salma terhuyung ke belakang. Tangannya meraba tembok mencari pegangan. Tidak mungkin. Kamu pasti bohong. Gita itu cuma jualan online receh. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu. Data perbankan tidak pernah berbohong, sahut Pak Reno dingin. Rekening Ibu Gita yang terdebet otomatis setiap tanggal 1. Tidak pernah telat sehari pun, sampai hari ini. Ia menutup map merahnya dengan bunyi keras. Pagi ini, pukul 8. Kantor kami menerima surat notaris dari Ibu Gita. Beliau secara resmi mengundurkan diri sebagai penjamin utang Bapak Reza dan mencabut akses auto debit dari rekening pribadinya. Beliau menyatakan tidak lagi bertanggung jawab atas 1 rupiah pun hutang di alamat ini. Keheningan mencekam menyelimuti teras. Reza merasa kakinya tidak lagi menapak bumi. Dunia fantasinya, di mana ia adalah kepala keluarga yang sukses, hancur berkeping dalam hitungan detik. Jadi, suara Pak Reno berubah serius. Karena penjamin utama sudah mundur. Status kredit ini jatuh tempo sekarang juga. Bank tidak percaya pada kapasitas bayar Bapak yang, maaf, pas-pasan.
Kami meminta pelunasan sisa hutang total 850 juta atau penyitaan aset dilakukan. 800 juta, gumam Reza dengan suara parau. Benar. Dan karena Ibu Salmah tadi berteriak lantang, ruangan ini milikku. Silakan Ibu buktikan kepemilikan itu dengan membayar tagihannya. Kalau tidak bisa, maka ruangan ini, detik ini juga, kembali menjadi milik bank. Bu Salmah menatap Nana rumah di belakangnya. Rumah yang selalu ia banggakan di depan teman arisan. Rumah tempat ia mengusir saya dengan sombong. Ternyata, tanpa saya. Rumah itu hanyalah tumpukan hutang. Tunggu. Beri kami waktu. Reza mencoba bernegosiasi. Suaranya gemetar. Saya akan hubungi istri saya. Gita pasti cuma salah paham. Jangan disita dulu. Ibu Gita sudah memblokir akses negosiasi dari pihak kami untuk membantu kalian. Instruksinya jelas. Tagih ke pemakai atau angkut barangnya. Pak Reno melirik jam tangannya. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengosongkan barang pribadi. Setelah itu, tim eksekusi masuk mengambil jaminan. TV, kulkas, sofa, dan mobil di garasi. Semuanya. Tidak bisa begitu, Bu Salmah menjerit. Itu barang-barang saya. Saya yang pilih warnanya. Saya yang pakai setiap hari. Ibu yang pakai. Tapi Gita yang bayar, potong Pak Reno. Dan karena Gita sudah berhenti bayar, barang itu bukan milik ibu lagi. 1 jam. 60 menit. Waktu yang biasanya terasa lama, kini secepat kedipan mata. Panik bukan lagi kata yang tepat. Ini kekacauan total. Bu Salmah mondar-mandir. Tangannya meremas ujung daster. Keringat membasahi wajahnya yang penuh bedak hingga luntur. Reza, cepat lakukan sesuatu. Telepon istrimu. Bilang, ibu sakit. Ibu mau mati. Biar dia merasa bersalah dan cepat transfer uang. Reza menekan layar ponsel dengan frustrasi. Menelpon untuk ke-10 kalinya dalam 5 menit. Tidak bisa. Tidak nyambung. Ia membuka aplikasi pesan. Foto profil saya kini siluet abu-abu kosong. Centang 1, abu-abu. Diblokir. Semuanya diblokir. Lirih Reza. Wajahnya memucat seperti kain kafan. Pesan instan. Telepon. Semua. Gita benar-benar memutus akses ke saya. Dasar perempuan ular, maki Bu Salmah. Berani-beraninya dia blokir suami sendiri. Ini pasti direncanakan. Sisa 45 menit. Pak Reza, Pak Reno melihat jamnya. Saya belum melihat inisiatif pembayaran. Apakah Bapak mau bayar lewat mobile banking? Kebetulan saya bawa mesin EDC. Mata Reza berbinar sedikit. Ia teringat sesuatu. Dompetnya dengan tangan gemetar. Ia menarik kartu kredit hitam mengkilap. Kartu platinum yang selalu ia banggakan di depan teman-temannya. Kartu yang tidak pernah gagal digesek. Karena saya selalu memastikan tagihannya lunas. Saya bayar dendanya dulu, serunya. Berapa minimal biar kalian pergi hari ini? 10 juta. 20 juta, gesek saja kartu ini. Pak Reno menerima kartu itu, memasukkannya ke mesin EDC. Reza menahan napas. Bu Salmah berhenti mondar-mandir. Matanya terpaku pada mesin kecil itu. Layar menampilkan tulisan memproses. Lalu, layar berubah merah. Struk kecil keluar perlahan. Pak Reno merobeknya dan membacanya lantang. Ditolak. Kartu dibekukan. Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin sinyalnya jelek. Pak Reno menggesek sekali lagi. Hasilnya sama. Kartu ini sudah dilaporkan hilang oleh pemegang utama pagi ini. Pihak bank langsung memblokir semua transaksi. Kartu ini sekarang tidak lebih berharga dari potongan plastik sampah. Lutut Reza lemas. Ia ambruk ke sofa. Kartu itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai. Simbol kejayaannya, simbol harga dirinya sebagai suami kaya. Kini hanyalah sampah. Gita. Gumamnya tak percaya. Dia benar-benar tega. Bukan tega. Sela Pak Reno tajam. Itu namanya cerdas finansial. Untuk apa membiayai orang yang tidak menghargai pemberi? Bu Salmah meledak tangisnya. Bukan tangis sedih.
tapi tangis marah dan malu. Kita bayar pakai apa? Uang ibu di dompet cuma 50.000. Reza, kamu punya tabungan, kan? Kerja bertahun-tahun, masa tidak punya simpanan? Reza menunduk dalam, menghindari tatapan ibunya. Tabungannya habis untuk modifikasi motor bulan lalu dan untuk jam tangan yang Bu Salma minta saat ulang tahun. Jadi kamu tidak punya uang sepeser pun? Bu Salma memukul-mukul dada anaknya. Kamu ini laki-laki macam apa? Istri minggat. Kamu miskin mendadak. Ibu juga yang minta ini itu. Reza membentak balik. Kesabarannya habis. Ibu yang suruh saya jangan kasih uang ke Gita biar dia tunduk. Ibu yang bilang, Gita cuma sapi perah. Sekarang, sapinya pergi. Ibu menyalahkan saya. Pertengkaran hebat pecah. Saling menyalahkan. Saling membuka aib di depan orang asing. Pak Reno hanya menggeleng melihat drama murahan itu. Lalu mengangkat tangan, memberi kode pada anak buahnya. Waktu habis untuk drama. Suaranya memotong teriakan Bu Salma. Karena tidak ada pembayaran, kita masuk prosedur penyitaan. Salah satu pria besar mengeluarkan gulungan stiker merah bertuliskan disita dalam pengawasan bank. Ia berjalan ke televisi 50 inci. Jangan. Bu Salma berlari menghalangi, berentangkan tangan. Ini TV kesayangan saya. Saya nonton setiap malam di sini. Pria itu tidak peduli. Dengan satu gerakan, ia menggeser tubuh ringkih Bu Salma ke samping. Stiker merah ditempel menyilang di layar. Pria satunya ke dapur. Terdengar suara stiker ditempel di kulkas 2 pintu. Dalam sekejap, rumah mewah itu berubah menjadi lautan stiker merah. Setiap barang yang menjadi kebanggaan Bu Salma saat pamer ke tetangga, kini bercap barang sitaan. Mobil di garasi, perintah Pak Reno. Ambil kuncinya. Reza meraba sakunya dengan tangan gemetar. Tolong, ia memohon. Air mata mulai menggenang. Kalau mobil diambil, saya kerja naik apa? Naik angkot, seperti orang biasa yang tidak punya hutang. Jawab Pak Reno dingin, menyambar kunci itu. Suara mesin mobil yang dinyalakan terdengar dari garasi. Suara yang biasanya membuat Reza bangga, kini seperti suara perpisahan. Mobil itu mundur perlahan, dibawa keluar oleh anak buah Pak Reno. Reza dan Bu Salma berdiri kaku di tengah ruang tamu yang penuh stiker merah. Tidak punya uang, tidak punya kendaraan, dan sebentar lagi tidak punya atap. Fasilitas yang selama ini mereka anggap milik mereka telah dicabut sampai ke akarnya. Malam turun. Tanpa listrik. Rumah itu tertelan gelap. Hanya cahaya bulan samar masuk dari jendela, menciptakan bayangan menyeramkan dari perabotan berstiker. Nyamuk berdatangan. Panas. Rintih Bu Salma berbaring di karpet sambil mengipas wajahnya dengan kardus bekas. Nyalakan genset. Reza, ibu tidak kuat. Reza tertawa kosong. Genset. Bu, ibu lupa. Genset itu dijual 2 bulan lalu untuk menambah beli tas merah ibu itu. Ibu bilang, listrik jarang mati. Lebih baik untuk gaya. Bu Salma terdiam, lalu mendengung marah. Kamu sebagai kepala rumah tangga harusnya mikir. Sekarang lihat. Ibu menderita begini. Reza melempar ponselnya ke lantai di hadapan ibunya. Layarnya menyala redup. Menampilkan halaman login aplikasi ojek online. Lihat sendiri, Bu. Akunnya keluar sendiri. Saya coba masuk lagi. Passwordnya salah. Email pemulihannya sudah diganti ke email Gita. Semuanya. Akun ojek belanja. Semua akun Gita. Kita selama ini cuma menumpang di akun dia. Ia menjambak rambutnya sendiri. Selama ini saya pikir saya yang pegang kendali. Ternyata saya cuma penumpang gelap di hidup istri saya sendiri. Begitu dia turunkan, kita di pinggir jalan. Kita tidak tahu arah pulang. Jadi kamu menyalahkan ibu. Mata Bu Salma menyala dalam gelap. Kamu mau bilang ini semua salah ibu? Iya. Reza berteriak. Suaranya menggema di ruangan kosong, meledak setelah bertahun-tahun dipendam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdiri menantang ibunya. Ini semua gara-gara ibu. Ibu yang selalu merongrong. Ibu yang selalu menghina Gita. Gita mandul. Gita cuma numpang. Padahal Gita yang bayar semuanya. Gita yang bayar cicilan rumah ini biar ibu bisa pamer ke teman arisan. Gita yang bayar cicilan mobil
biar ibu bisa diantar jemput seperti nyonya besar. Gita, yang isi token listrik, biar ibu bisa tidur nyenyak pakai AC. Dan kemarin, ibu usir dia. Ibu bilang, ruangan ini milikku, ruangan ini milik Bang. Bu, tanpa Gita, kita cuma gelandangan yang menumpang berteduh. Kurang ajar kamu. Reza, Bu Salmah memekik. Tangannya melayang, menampar pipi anaknya. Suara tamparan itu nyaring. Tapi rasa sakit di hati Reza jauh lebih perih. Berani kamu bentak ibu yang melahirkanmu. Kamu lebih membela istri mandul itu daripada ibumu sendiri. Anak durhaka. Reza tidak melawan. Ia membiarkan ibunya memukulinya, hanya berdiri diam. Air matanya menetes. Bukan diguna-guna, Bu. Lirihnya disela isak tangis ibunya. Tapi saya sadar, saya yang bodoh. Saya laki-laki yang berlindung di ketiak ibu dan makan dari keringat istri. Saya suami yang gagal. Ia mundur perlahan, menjauh dari ibunya yang terduduk lemas di lantai. Meraung-raung. Sekarang nikmati, ucap Reza dingin. Nikmati ruangan milik ibu ini. Panas, banyak nyamuk, gelap. Inilah ruangan milik ibu. Jauh di apartemen saya. Ponsel saya berdering berkali-kali dari nomor tak dikenal. Saya tidak mengangkatnya. Saya hanya menyeduh teh, membuka laptop, dan memproses pesanan pelanggan yang baru masuk. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya bekerja tanpa beban di pundak, tanpa rasa takut tagihan siapa lagi yang harus saya tutup. Rina mengirim pesan singkat. Semua beres. Surat sudah sampai. Saya hanya membalas dengan satu kata. Terima kasih. Saya tidak merasa puas. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lega. Seperti orang yang akhirnya meletakkan karung berat yang sudah terlalu lama menggerogoti punggungnya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan yang terus-menerus dimanfaatkan suatu hari akan habis. Jangan pernah mengira kesabaran seseorang tidak punya batas. Dan jangan pernah menghina tangan yang selama ini memberimu makan. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Mereka membiayai keluarga pasangan, menelan hinaan, dan tetap tersenyum demi menjaga rumah tangga. Kepada kalian, saya ingin berkata, menjaga rumah tangga bukan berarti membiarkan diri sendiri dihancurkan. Ada juga banyak suami seperti Reza, lelaki yang merasa menjadi raja, padahal hanya menumpang di kerajaan yang dibangun istrinya. Mereka baru sadar setelah singgasananya runtuh. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Salmah. Mereka begitu takut kehilangan kuasa atas anak laki-lakinya, sampai lupa siapa yang sebenarnya menahan atap rumah agar tidak roboh menimpa kepala mereka. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar mereka mengontrak rumah petak kecil di pinggir kota. Reza bekerja serabutan. Bu Salma tidak lagi punya tas merah untuk dipamerkan. Sementara saya, bisnis saya berkembang. Saya membuka gudang sendiri, mempekerjakan 5 karyawan, dan tidur nyenyak setiap malam di rumah yang seluruhnya saya miliki sendiri. Tanpa satu nama pun yang bisa mengusir saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus bertahan dalam luka, atau berhenti membayar harga untuk orang yang tidak pernah menghargai kita. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.